Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Klaten, baik Dewan Suro maupun Dewan Lantir. Dan yang saya hormati segenap pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Klaten, masih PPKB ya. Yang saya hormati Partai Perempuan Bangsa Kabupaten Klaten dan hadirin alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara halal bihalal yang terpenting adalah memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-19 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita berikan pada sesungguhnya kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semuanya bersegera kuliah kita berharap mendapatkan syafaatnya dalam kiamat. Amin. Kami atas nama berusahakan Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten pertama dalam acara hari ini kebetulan masih bulan Syawal. Kami atas nama pribadi maupun perusahaan Nahdlatul Ulama mengucapkan mohon maaf lahir batin. Dalam arti berupa izin bermakbulin, amin. Salam pribadi kalau mohon maaf apabila ada kesalahannya. Yang kedua kalinya kami atas nama Perusahaan Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan dalam hal ini, karena Partai Kebangkitan Bangsa ini kalau kita melihat berdirinya ini adalah aspirasi dari warga Nahdlatul 19 tahun yang lalu. Yang mana pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu membentuk tim 5 yang terdiri dari Kiai Nasir Ali, Kiai Ibn Zardi, Kiai Ilyas Sufyan, Gus Dur, dan Gus Mus. Akhirnya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, yang mana ini untuk menyerang aspirasi daripada warga Nahdlatul yang endingnya kalau kita memiliki wakil di legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif, output kebijakannya maslahat. Ini tujuan daripada para pendiri deklarator Partai Kebangkitan Bangsa, para romo-romo kiai yang semuanya sudah sedo kecuali Gus Mus, itu membentuk Partai Kebangkitan Bangsa itu untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di dalam sistem politik yang ada untuk mempengaruhi kebijakan yang maslahat. Endingnya adalah kemaslahatan. Untuk itu dalam hal ini kita selaku pengurus Nahdlatul Ulama tentunya juga berharap kader-kader PKB hari ini juga semangat untuk membuat sebuah kebijakan publik yang maslahat, yang populis itu harus dilakukan. Yang menjadi prinsip itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita ini sebagai generasi penerus tentunya semangat untuk membuat kebijakan publik, mempengaruhi kebijakan publik di dalam sistem politik yang ada itu, ya itu harus diniati ibadah dan betul-betul berjuang untuk kebenaran. Nah, dengan tidak mau ngecewakan orang-orang media, termasuk kalau kita kan luar biasa ketua Dewan Suro kita ini kan Pak Yaya Hadi Syafi'i dengan ikhlasnya ngopeni jamaah ini harus jenengan menjadi pedoman pada jenengan yang kebetulan kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa. Beliaunya ikhlas betul, tapi kalau jenengan non sewu nanti sebagai kader non sewu legal itu ya berbahaya. Nah ini non sewu ya, saya perlu pakai kayak gini karena non sewu ini penting sekali. Nanti tidak hanya kita itu sudah duduk di partai tapi non sewu niatannya nggak jelas, ya jangan.
memang. Makanya kalau beneran niati dulu, makanya niatnya ditonton derek ngomong kiai ya, tapi dengan catatan itu tadi serius, konsekuen dengan niat itu, insya Allah orang itu beribadah. Dan kita ingin khidmat pada orang kiai. Nah, sehingga nanti Partai Kebangkitan Bangsa, kader-kader itu kalau sudah menempati di dalam legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ya senantiasa kebijakan publik itu maslahat untuk kemaslahatan masyarakat. Itu perlu saya sampaikan, ya. Karena non sewu, ya saya ini kan dulu kan 98 itu masuk tim asistensi yang membidani lahirnya DPC PKB Klaten. Non sewu. Jadi saya itu mestinya malam hari ini halal bihalal pengurus wilayah Nahdlatul Ulama beserta PCNU di Semarang dengan orang baik-baik Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Tapi karena saya punya tanggung jawab moral untuk hadir malam hari ini, ya saya ngalah. Jadi dengan tapi jadi yang mewakili ada 2 mobil, tapi Romo Kiai rakyat saya sebenarnya nggak enak juga nggak berangkat, tapi karena saya kadang janji sama Kiai Ahmad Syafi'i, Mas Mutahar untuk hadir malam hari ini, ya sudah. Artinya saya ingin juga menyampaikan beberapa hal ini sehingga apa yang menjadi cita-cita deklarator itu betul-betul sampai kapanpun bisa terrealisasi. Untuk itu intinya jangan sekali-sekali mengecewakan romo-romo kiai ini, deklarator kalau kami ini Pak Kiai Ahmad Syafi'i. Yang selanjutnya saya minta Mas Mutahar menyampaikan dalam rangka itu semuanya 2018 pemanasan segala macam, saya pikir jangan nunggu 2018 kalau pengen banyak kadernya yang ada di legislatif. Mulai hari ini harus konsolidasi internal, pemberdayaan institusi itu betul-betul dilakukan. Menurut saya, NU biarlah menjadi dirinya sendiri. Nah ini yang perlu dicatat. Ya. NU biar menjadi dirinya sendiri sebagai organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan. Urusan politik, urusan PKB. Itu. Karena hubungan Nahdlatul Ulama dengan negara itu, pemerintah itu adalah amal ma'ruf nahi munkar. Nah anak itu ngaku anak ini PKB ini dalam rangka itu mengimplementasikan amal ma'ruf munkar, ya monggo. Dalam tataran kebijakan jangan harus menyuarakan sesuai dengan hati nurani. Kalau Nahdlatul Ulama ini jangkaran negara, jadi terlalu kecil kalau kita ngurusi salah satu partai politik. Tapi jangan khawatir, asal kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa ini on the track, like Dr. Khalilur Rahman, on the track, pada jalannya, dan hikmatnya ini benar hanya boleh dengan pengira, ya supportnya. Ya nanti mestinya warga kan, saya kira milik orang itu sesuai dengan track recordnya kan gitu. Akhlakul karimah selalu di bawah. Saya pikir nggak akan kemana-mana. Ini sebagai catatan saja, ya. Karena ini mumpung refleksi harlah ulang tahun. Dan saya menurut saya bukan apa-apa, bukan post power syndrome, artinya dulu menjadi tim asistensi dan setiap kali dari pemilu ke pemilu pasti kita ada yang paling depan. Menurut saya waktu itu total dengan Pak Ahmad dan ini banyak total sekali waktu itu. Waktu itu harapan kami perjuangan dengan yang di partai politik ini dioptimalkan. Kita yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama ini biar menjadi dirinya sendiri. Nah untuk itu dalam rangka untuk konsolidasi internal, saya berharap kepada DPC PKB pengurus yang di tingkat kecamatan syukur bisa membentuk di tingkat ranting, dipilahke antara NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi nanti biar optimal semuanya, biar optimal sehingga nanti kerja-kerja politik bisa optimal. Terus nanti teman-teman yang di organisasi keagamaan dalam hal ini NU
biar optimal karena PR-nya luar biasa. Hari ini kita kan sebagai pemain tunggal dalam hal apapun, karena hari ini kan begitu, wah dibully begitu ya, luar biasa. Ya, tapi insya Allah tidak ada persoalan bagi yang akan pulang.